warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Belinda Syahmat dengan NIM 23044111066. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan sistem. Istilah perlindungan biasa disebut dengan proteksi. Proteksi adalah mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Dalam beberapa sistem, proteksi dilakukan oleh sebuah yang bernama referensi monitor. Jika ada pengaksesan sumber daya yang diproduksi, sistem pertama kali akan bertanya kepada referensi monitor tentang boleh atau tidaknya akses tersebut atau keabsahan. Selanjutnya, referensi monitor akan menentukan keputusan apakah akses tersebut diperbolehkan atau ditolak. Secara sederhana, mekanisme proteksi ini dapat digambarkan dengan konsep domain. Domain merupakan himpunan yang berisi pasangan objek dan hak akses. Masing-masing pasangan domain berisi sebuah objek dan beberapa akses operasi, contohnya read, write, execute, operasi yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut. Dalam setiap waktu, setiap proses berjalan dalam beberapa domain proteksi. Hal itu berarti terdapat beberapa objek yang dapat diakses oleh proses tersebut, dan operasi-operasi apa yang boleh dilakukan oleh proses terhadap objek tersebut. Proses juga bisa berpindah dari domain ke domain lain dalam eksekusi. Pada sistem komputer, banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu yang pertama, objek perangkat keras. Objek yang perlu diproteksi antara lain pemproses dan segmen memori, terminal, disk drive, printer. Yang kedua, objek perangkat lunak. Objek yang perlu diproteksi antara lain proses, file, basis, data, dan semafor. Selanjutnya, tujuan proteksi. Proteksi memiliki beberapa tujuan antara lain. Yang pertama, untuk melindungi, memberikan izin dan mengatur pemakaian sumber daya yang ada dalam sistem tersebut, baik sumber daya fisik atau memori, disk, prosesor, jaringan komputer, maupun data atau informasi. Yang kedua, menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Dan yang ketiga, menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pembaca materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atas Nabila dengan NIM 23044111064. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu domain proteksi. Domain proteksi yaitu melindungi objek-objek pada sistem komputer agar tidak terjadi kerusakan. Setiap domain harus memiliki nama yang unik dan sekumpulan operasi yang dapat dilakukan terhadap domain agar dapat menyediakan mekanisme proteksi berbeda. Dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain adalah himpunan pasangan atau objek hak. Tiap pasangan mengspesifikasikan objek dan suatu subset operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Hak dalam konteks ini berarti izin melakukan suatu operasi. Proses berjalan pada suatu domain proteksi, yaitu proses merupakan anggota suatu domain atau beberapa domain. Sistem komputer merupakan gabungan dari banyak proses dan objek. Objek dalam hal ini kita artikan sebagai objek hardware seperti CPU, segmen memori, printer, disket, dan drive. Dan objek software seperti berkas, program, dan semafor. Tiap objek mempunyai nama yang khusus yang membedakan mereka dengan lainnya pada suatu sistem. Dan tiap-tiap dari mereka dapat diakses hanya melalui operasi yang khusus pula. Secara esensial, objek adalah tipe data abstrak. Operasi yang ada memungkinkan untuk bergantung pada objeknya. Contohnya,
CPU bisa dinyalakan. Segmen memori dapat membaca maupun menulis, di mana card reader hanya bisa membaca saja. Drive dapat dibaca, ditulis, ataupun di-rewound. Berkas data dapat dibuat, dibuka, dibaca, ditulis, ditutup, dan dihapus. Berkas program dapat dibaca, ditulis, dijalankan, dan dihapus. Jelasnya, sebuah proses hanya boleh mengakses resource yang dibolehkan untuk lebih lanjut kapan saja. Hal ini harusnya untuk hanya mengakses resource yang memang dibutuhkan saat itu. Selanjutnya, hak akses. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada user untuk mengakses sistem. Meskipun akses adalah hal yang paling mendasar dalam bidang security, dalam strategi security, setiap objek dalam sistem, yaitu user, administrator software sistem itu sendiri, harus diberikan hak akses yang berguna untuk menunjang fungsi kerja dari objek tersebut. Dengan kata lain, objek hanya memperoleh hak akses minimum. Dengan demikian, kerja objek terhadap sistem dapat dibatasi sehingga objek tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan security jaringan komputer. Hak akses minimum akan membuat para penyusup dari internet tidak dapat berbuat banyak saat berhasil menembus sebuah user account pada sistem jaringan komputer. Hak akses minimum juga bisa mengurangi bahaya yang mengancam sistem dari dalam. Itulah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari strategi ini. Subjek atau pengguna dapat memodifikasi atribut akses seperti read, write, dan run setiap objek atau sumber daya yang dibuatnya dengan melakukan proses granting atau mengizinkan akses dan revoking atau menolak akses. Itulah yang dapat saya presentasikan. Saya persilakan kepada presenter materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan dengan NIM terakhir 063. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu sistem berdasarkan kapabilitas. Sistem berbasis kapabilitas, kita akan mensurvei dua macam sistem. Sistem ini memiliki banyak variasi pada tingkat kompleksitas yang berbeda-beda pada tingkat polik yang mengacu pada bagaimana kita mengimplementasikannya. Yang pertama, Hydra. Hydra adalah sistem proteksi berbasis kapabilitas yang menyediakan fleksibilitas yang baik. Sistem ini menyediakan sebuah set yang pasti dari akses write yang mungkin dapat diketahui dan diinterpretasikan oleh sistem. Write ini termasuk bentuk dasar dari segmen memori. Operasi dari objek didefinisikan sesuai dengan prosedur yang mengimplementasikan operasi ini merupakan bentuk dari sebuah objek dan diakses secara tidak langsung oleh kapabilitas. Sebuah subsistem berinteraksi dengan kernel melalui panggilan pada sebuah set dari kernel device primitif yang mendefinisikan akses write kepada core yang diimplementasikan selanjutnya oleh subsistem. Yang kedua, COM-WRITE Cap System, sebuah pendekatan kepada proteksi berbasis kapabilitas telah dibentuk dalam sebuah desain dari COM-WRITE Cap System. Sistem kapabilitas dari CAP ini lebih sederhana dan tidak lebih baik daripada Hydra. Pada CAP ada dua kapabilitas, yaitu dinamakan dua kapabilitas yang dapat digunakan untuk menyediakan akses kepada objek, tetapi write yang
disediakan hanya reg standar seperti membaca, tulis, ataupun mengeksekusi segmen penyimpanan bisa yang terobsesi oleh objek, dan kapasitasnya terus oleh mikrokode di dalam mesin cap. Selanjutnya, keamanan sistem. Pengertian dari keamanan sistem yaitu keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan, yang padahal ini keamanan melingkupi keamanan atau informasinya ataupun pelaku sistem atau user, baik terhindar dari ancaman dari luar, virus, spyware, tangan-tangan jahil pengguna lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dengan NIM 2304411059. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang autentifikasi pemakai. Autentifikasi pemakai atau user authentication adalah identifikasi pemakai ketika login. Cara autentifikasi sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu, ketua, dan lain-lain. Untuk password pemakai memilih suatu kata kode, mengingatnya dan mengetikkannya saat akan mengakses sistem komputer. Saat diketikkan tidak ada terlihat di layar kecuali misal tanda bintang. Tetapi banyak kelemahan dan mudah tembus karena pemakai cenderung memilih password yang mudah diingat, misalnya nama kecil, nama panggilan, tanggal lahir, dan lain-lain. Upaya pengamanan proteksi password. Pertama, saling menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang kedua, on-time password. Pemakai hanya mengganti password secara teratur. Misalnya, pemakai mendapat satu buku daftar password. Setiap kali login, pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat pada daftar password. Dan ketiga, satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban, sehingga pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara acak, menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan. Dan keempat, tantangan tanggapan atau challenge response. Pemakai diberikan kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya kali 3. Ketika login, komputer menuliskan di layar angka 3, maka pemakai harus mengetik angka 27. Dan kelima, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya gadget, kartu identitas, kunci berkode ATM, kartu pengenal dengan selari kita magnetik. Kartu ini disisipkan di suatu perangkap pembaca kartu magnetik jika akan mengakses komputer, biasanya dikombinasikan dengan password. Poin ke-6, sesuatu mengenai atau merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain-lain. Pada tanda tangan, bukan membandingkan bentuk tanda tangannya karena mudah ditiru, tapi gerakan atau arah dan tekanan pena saat menulis sulit ditiru. Untuk memperkecil peluang penembusan keamanan sistem komputer, harus diberikan pembatasan. Misalnya, pertama, pembatasan login, misalnya pada terminal tertentu pada waktu dan hari tertentu. Kedua, pembatasan dengan callback, yaitu login dapat dilakukan oleh siapapun. Bila telah sukses, sistem memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang disepakati. Penyusup tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon, tapi hanya pada saluran telepon tertentu. 3. Pembatasan jumlah usaha login, misalnya dibatasi sampai 3 kali dan segera dikenal dan diberitahukan ke administrator. Sekian dari saya berikan ke pemateri selanjutnya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauzi, NIM 23044116060. Sini saya akan menjelaskan tentang ancaman sistem komputer. Yang pertama itu virus. Virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Kedua, worms adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah keamanan BIOS komputer. Worm mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu. Dia jalur koneksi LAN internet, efeknya membuat trafik jaringan penuh, memperlambat koneksi dan membuat lambat atau hang. Komputer pengguna worm biasanya menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Ketiga, virus Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software, update program, dan yang lain sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda dan mengirimnya ke situs tertentu. Yang keempat, spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Tips keamanan sistem. Yang pertama, keamanan sistem terhadap virus Trojan, worm, dan spyware. Yang pertama, gunakan software antivirus. Kedua, blok file yang mengandung virus. Ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file access. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, update dengan software patch. Yang kedelapan, backup data secara reguler. Yang kesembilan, hindari booting dari floppy disk. Yang ke-10, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Mana jedanya? Taruh jedanya. Anu kami nanti potong. Yang kedua itu kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Yang kedua, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screen saver yang bukan asli dari BIOS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Yang kelima, simpan file dokumen dalam format text format, bukan dokumen. Yang keenam, selektif dalam mendownload file dalam email. Yang ketujuh, temukan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Yang kedelapan, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Joantika.
NIM 2304411058. Nah, di sini saya membahas tentang ancaman sistem komputer. Ancaman sistem komputer terdiri ada 4, yaitu virus, worms, Trojan horse, dan spyware. Pertama itu virus. Virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan mengandalkan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Mulai mekanisme pengadaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu. Kedua, merusak file sistem. Ketiga, mencuri data hingga mengendalikan komputer pengguna. Kedua itu membahas tentang worms. Worms adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah keamanan OS komputer, atau worms mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi atau LAN atau internet. Efeknya membuat tarif jaringan penuh, memperlambat koneksi, dan membuat lambat atau hack komputer pengguna. Worms bisa menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Ketiga membahas Trojan horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software, update program, dan lain sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke servis atau situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda mengirimnya ke situs tertentu. Keempat, membahas spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyuplai iklan tertentu atau adware, atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Sekarang saya membahas tentang tips keamanan sistem. Nah, tips keamanan sistem itu ada terdiri dari 10. Yaitu pertama, keamanan sistem atau terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Pertama, gunakan software antivirus. 2. Blok file yang sering mengandung virus. 3. Blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. 4. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. 5. Mendaftar ke layanan Art Email. 6. Gunakan freeware untuk koneksi ke internet. 7. Update dengan software patch. 8. Back data secara reguler. 9. Hindari booting dari floppy disk. 10. Terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Adapun kebijaksanaan sistem keamanan komputer pengguna. Pertama, jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. 2. Jangan membuat semua jenis file yang mencurigakan dari internet. 3. Jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. 4. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. 5. Simpan file dokumen dalam format RTF atau rich text format, bukan doc atau dokumen. 6. Selektif dan mendownload attachment file dengan email. 7. Teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. 8. Kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadl Muhammad, NIM 23044111065. Di sini saya melanjutkan penerapan materi, yaitu pengenangan serangan sistem informasi. Saat ini semua pasti memahami bahwa teknologi informasi telah memasuki kehidupan manusia dan juga merambah di berbagai sektoral, di mana kita tahu bahwa dengan adanya teknologi informasi memudahkan manusia dalam membantu dan melaksanakan kegiatan tanpa terbatas ruang dan waktu. Untuk itu, penyimpanan data penting yang tersimpan dalam sistem informasi, baik itu sebagai pengguna atau korporasi yang rentan terhadap serangan terhadap sistem informasi dan dengan teknik yang semakin canggih pula. Ditunjang saat ini banyak keterbatasan tools yang ada di internet untuk memudahkan para orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya. Indonesia sendiri negara yang tidak luput atau cukup banyak dijadikan target serangan cyber seperti serangan DOS atau Denial of Service, web device, serangan virus, ransomware, dan lain sebagainya. Indonesia saat ini sudah memiliki Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure yang saat ini berada di bawah naungan BSSN, di mana sebelumnya bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Dalam fakta yang sebenarnya, seluruh sistem yang berada dari seluruh dunia tidak bisa dikatakan memiliki keamanan yang 100%. Setidaknya, penanganan yang tepat, terstruktur, di mana saat memberikan minimal keadaan yang tidak berakibat fatal akan dampak kerugian yang ditimbulkan dari akibat downtime sistem, di mana memiliki imbas menanggung aktivitas atau bisa berhentikan, di mana akan mengalami kerugian finansial. Serangan pada keamanan sistem informasi atau security attack belakangan sering terjadi kejahatan komputer, cybercrime, pada dunia maya yang dibuat oleh kelompok orang berkeinginan untuk melakukan aksi membobol keamanan sistem. Kegiatan yang memiliki tujuan dapat mencari, melakukan perubahan dan melakukan penghapusan informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang sungguh-sungguh dibutuhkan. Untuk penanganan atau penanggulangan serangan pada keamanan sistem informasi, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan karena ini menyangkut jaminan keberlangsungan bisnis dan meminimalisir resiko yang akan terjadi, yaitu pertama, persiapan merupakan langkah yang sangat penting dalam menangani serangan, seperti menyiapkan SOP, standar operational prosedur, atau pedoman terkait dalam masalah penanganan atau insiden. Tim penanganan insiden mempersiapkan teknologi atau tools yang akan digunakan untuk penanganan insiden ini, persiapan dokumen yang dibutuhkan, dan persiapan komponen keamanan network. Kedua, identifikasi. Pada tahapan ini, serangan identifikasi dengan memahami sifat dari serangan seperti jaringan melambat, aplikasi tidak dapat diakses, atau sistem crash. Ketiga, penahanan. Tahap ini sebelumnya sudah harus ada atau dipersiapkan sebelum terjadi serangan dengan memiliki beberapa skenario penahanan sehingga dapat merespon secara cepat. Keempat, analisis lanjut. Fase ini merupakan tahapan dalam membuat analisa yang mendalam lagi untuk menghadapi temuan barang bukti atau BB yang ditahan. Pada tahapan ini melakukan proses-proses analisa beberapa
beberapa log history atau historical log file, di mana biasanya diperoleh pada server, perangkat firewall, peralatan jaringan, IDS, file system, dan aplikasi. Kelima, pemulihan. Pemulihan biasanya dibuat dengan mengambil dari yang dilakukan secara rutin, baik itu hari, daily, mingguan atau weekly, bulanan, monthly, dan tahunan, yearly, pada media penyimpanan atau storage yang berasal dari lokal, manajemen record, maupun cold storage. Keenam, tindak lanjut. Tahap terakhir ini tentunya tahap sebelumnya sudah dilewati dengan tujuan untuk membuat laporan, pembelajaran, peningkatan, kewaspadaan, dan juga mereview kembali SOP yang prosedur lainnya. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.